bisa panjang. Nggak bisa, udah stop. Del, gimana Del? Nanti setelah pemeriksaan. Udah. Oke, Mohon tenang dulu, ya. Wartawan mohon tenang dulu, jangan ada berbicara sebentar. Mohon kasih waktunya dulu. Baik, Ican turun. tolong yang tenang ya. Tolong tenang dulu, tolong. Saya setiap menangani klien pasti saya kasih ruang untuk bicara. Jadi nggak usah khawatir, saya nggak akan mungkin bawa lari diam begitu enggak. Baik teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai, dan terima kasih teman-teman semua telah berkenan hadir di pemeriksaan kali ini. Dalam hal ini adalah pemeriksaan atau permintaan keterangan klarifikasi. Dan ternyata hasil dari pemeriksaan dan atau permintaan keterangan undangan klarifikasi tersebut berjalan secara baik, secara runut pertanyaannya, terukur, artinya tidak satu pun dari pertanyaan itu yang akan disampaikan Saudara Rahmat nanti jumlah pertanyaannya secara singkat, dan di sini hadir juga Saudara Andrizal ya, dan menyaksikan juga Saudara Bangkit, Saudara Huta Soid, dan Raya, serta Saudara Wafi. Saya ingin sampaikan bahwa ucapan terima kasih yang tinggi dari kami selaku tim kuasa hukum kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, yang sudah merespon secara baik harapan kami selaku tim hukum. Begitu juga dengan Kasat, Gogo, dan juga Ibu Kanit, Panit, dan penyidik. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena saya menyampaikan pesan lewat media teman-teman semua ini agar kasus laporan NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajide ikut prosedur. Jangan loncat-loncat. Karena kami mendapat informasi, karena katanya presumption of innocence, NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan kami di sana mendampingi lebih dari 2 orang. Jadi kalau ada pengacaranya yang ngomong datang ke sini, seumur saya jadi lawyer, ada orang yang saya dampingi, klien saya melaporkan seseorang, saya nggak pernah datang ke Polres itu atau ke Polda atau ke Mabes itu. Saya mau tanya, Anda datang mau melakukan pressure atau apa? Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang, membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang, seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia piat mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya, gak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu.
Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, Saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mezani kepada penyidik. Tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, nggak akan masuk dua kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadel tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Razman dan tim. Dan karena itu dia akan menari di sedikit ruang waktu ini. Sebelum Fadel memberikan penjelasan sedikit, saya persilakan dia ngomong. Dan silakan Rahmat yang singkat. Baik, tadi siang jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadel diperiksa selama Langsung, sekitar Langsung bang. Berapa pertanyaan bang? Berapa pertanyaan langsung bang? Gini, tolong bentar. Datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa freskonnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga kan begitu. Baik, tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang preskon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini kesengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan.
Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan.